Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pabrikan motor Honda lagi ya. Penulis aslinya ingin bahas ini di depan komputer, tapi ya gak sempat. Dan ya wis terpaksa di jalan gini. Jadi Honda itu barusan mengeluarkan garansi 5 tahun untuk khusus rangka tanpa batasan kilometer. Jadi khusus untuk rangkanya saja Honda memberikan garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer ya. Ini beda dari PGMFI sistem injeksinya yang garansi 5 tahun 60 bulan. 60.000 km kok 60 bulan. Maaf gak konsen. Jadi kilometernya panjang, diperpanjang tanpa limit ya. Garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer untuk rangka itu hanya berlaku untuk pembelian sesudah 25 Oktober 2023. Kalau untuk sebelumnya tidak. Nah, ini sempat menimbulkan kemarahan ya. Sempat menimbulkan kekecewaan ya, walau penulis sendiri merasa gak begitu beda sih ya, nanti menulis bahas. Tapi untuk mereka ini Honda memberikan hadiah hiburan, yaitu cek rangka dan penanganan rangka gratis. Jadi cek rangkanya gratis, penanganan rangkanya gratis. Itu ya sebenarnya oke juga sih. Cuma artinya mereka yang mengalami masalah rangkanya putus atau apa, kalau sudah di luar garansi, dari Hondanya tidak akan memberikan ganti rangka secara gratis, tapi dijanjikan penanganannya gratis. Jadi dijanjikan ngelasnya gratis, ngecatnya gratis, ngasih WD-40 gratis, bongkar rangkanya gratis. Kesannya seperti itu ya. Entah apakah itu benar atau tidak, yes. Kalau Honda kan ya nggak ada jaminan ya. Honda itu sering bohong. Nah, yang jadi fokus penulis kali ini adalah garansi 5 tahun. Terus cek rangka dan penanganan rangka gratis. Itu adalah hal yang berbahaya. Ada bahaya di balik garansi 5 tahun. Ada bahaya di balik cek rangka dan penanganan rangka gratis. Hal ini bermula dari ketidakbecusan dari Honda ya. Bermula dari ketidakmampuan dari Honda. Honda itu sekarang ini termasuk pabrik yang paling tidak reliable, paling nggak mampu, paling paling jelek desainnya, bukan desain grafisnya, bukan desain motornya, tapi dari sisi engineeringnya, dari sisi solusinya ya. Mungkin ada yang ngomong NMAX gredek, tapi ya yang punya motor Honda tahulah gredeknya
motor Honda ya sama saja, bahkan lebih parah, bahkan lebih sering terjadi ya. Honda juga sering menjanjikan, oh masalah ini bisa ditangani, masalah ini ditangani, tapi ya mulai dari dulu sampai sekarang itu solusinya itu solusi apa ya, nggak becus gitu loh. Solusi yang sebenarnya cuma terkesan di atas kertas itu oke, tapi faktanya tidak. Mulai dari zaman dulu lah. Zaman dulu itu motor CP ya yang menulis, tahu ada dokumentasinya ya. Kalau sebelumnya itu mestinya juga ada, tapi ya penulis nggak tahu apakah jenengnya apakah tercatat atau enggak. Tapi yang penulis tahu lah ya. Honda CB 150R versi pertama ya. CB 150R pertama itu ada beberapa penyakit. Penyakitnya CB 150R itu adalah bagian tutup busi, bagian kop businya yang kalau kena hujan rembes, jadi mesin jadi mati. Terus koplingnya gelodakan, kalau lagi di kopling gelodak-gelodak ya, karena nggak balance senternya, karena posnya nggak balance jadi gelodak-gelodak. Gelodak-gelodak juga bisa terjadi karena baut noken asnya, baut penahan noken asnya itu gampang lepas ya. Anehnya beberapa orang mengalaminya setelah servis pertama, padahal sebelumnya oke-oke saja ya. Ya, penulis curiga ada malpraktek pada saat servis pertama. Ya tentunya kalau sudah gelodak-gelodak itu wes kayak sudah apa-apa no. Jadi ciri seumur hidup motornya begitu terus. Nah, ada satu revisi ya yang penulis tahu di versi kedua dari CB 150R, yaitu adalah dari cover penahan lumpur yang diletakkan di mesin ya. Ada keluhan ini, ada revisi ini karena ada keluhan bahwa kipasnya motor itu sering macet karena adanya lumpur. Jadi kipasnya macet karena adanya lumpur, dan untuk mencegah itu jadi ada pelindung plastik ya, ada pelindung karet di bagian sisi mesinnya. Katanya ini revisi karena ya sebelumnya yang apa jenengnya, yang versi sebelumnya kena lumpur mudah mati kipasnya ya. Nah, di versi itu, versi 2 dikasih katanya sudah tidak bakal macet lagi. Tapi ya ternyata masih macet. Kenapa? Ya karena memang solusinya nggak begitu sip ya. Karena harusnya yang begitu itu ya spakbornya dipanjangkan. Sementara itu yang anti penahan lumpurnya itu cuma melindungi sedikit saja ya bagian belakang, bagian depannya enggak. Ya akhirnya tetap macet. Jadi Honda sudah bikin solusi untuk mengatasi masalah ya, tapi ternyata di lapangan gak efektif. Hal yang sama juga terjadi pada kalau kasus gredek ya. Kasus gredek jadi keluhan di PCX 150 ya. Katanya sih di versi sebelumnya nggak ada ya, yang versi impornya kalau nggak salah gitu.
tapi di 150 dikeluhkan. Dan kemudian muncul Honda DP 150. Mesin katanya pakai sama dengan PCX 150. Ya anehnya ya, PCX 150 itu tenaganya lebih gede daripada ADV 150. Jadi ADV 150 sepertinya pakai mesinnya Vario yang saat itu tenaganya nggak begitu sip ya dibanding kompetitor ini Honda Yamaha NMAX. Tapi dari sisi gredek, ADV 150 disebut sudah anti gredek. Tapi ya ternyata selang beberapa minggu sudah ada konsumen yang mengeluh. Bahkan salah satunya adalah blogger. Dan ya sampai sekarang bloggernya mengalami gredek juga ya. Jadi ya Honda itu gak begitu becus lah ya kasih solusi. Terus juga soal jedak-jeduk ya, mulai dari PCX 150 sampai yang sekarang terakhir Honda Vario 160, ADV 160, rasanya ya masih tetap aja ya. Jadi dari sisi engineeringnya sendiri, Honda itu bukan merupakan pabrik yang jago dalam mengatasi masalah. Pengumuman garansi 5 tahun itu dilakukan bersamaan dengan launching varian Scoopy yang baru. Nah, kalau kita lihat di Facebook itu ada beberapa klaim bahwa Scoopy yang baru ini bagian rangkanya sudah diperbaiki, bagian rangka dalam di coating gitu ya, dikasih lapisan. Ya tentu kita nggak tahu ya apakah benar sudah di coating atau tidak, karena sekarang ini sepertinya dealer-dealer stoknya masih banyak. Apakah stok itu akan di bypass sehingga konsumen belinya itu adalah yang langsung model rangka yang baru? Penulis kok nggak yakin Pak. Satu. Yang kedua adalah dari penjelasan itu ada keanehan, yaitu bagian yang menyebut coatingnya diperbaiki itu terkesan seperti diedit. Jadi makin meragukan lagi lah. Terus ya yang ketiga ya yang itu tadi, seandainya dalaman juga di coating, apakah memang setelah di coating itu rangka jadi lebih bebas karatan? Karena ya yang penulis tahu, Honda Scoopy yang baru spakbornya masih pendek, nggak panjang. Honda Scoopy yang baru masih belum menggunakan spakbor yang aman kayaknya. Nah, kalau rangka disirami air terus ya rasanya nggak bakal awet ya, nggak bakal tahan karat. Apalagi bila kemudian kita masih bisa temukan silikat di situ. Silikat itu memang bukan karat, tapi silikat itu jadi sumber penyebaran dari karat. Jadi ya penulis asli ragu akan keamanan rangka tersebut, karena Honda itu dari catatan sejarah tidak punya kemampuan engineering yang bagus, kemampuannya buruk sekali. Jadi klaim bahwa rangkanya sudah bebas karatan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Bisa jadi cuma omong kosong. Jadi dari sisi kemampuan Honda itu meragukan. Nah, garansi 5 tahun ini bisa berbahaya ya bagi konsumen-konsumen yang merasa, wah ini pasti rangka sudah diperbaiki, wah ini pasti rangka sudah lebih baik, lebih tahan karat. Mereka itu tidak tahu bahwa dalam catatan sejarah
Honda itu kemampuannya dalam memperbaiki masalah itu sangat buruk sekali. Seringnya asal kayak sekedar sambil lalu gitulah, bukan suatu solusi yang serius, bukan sebuah solusi yang melalui uji coba. Karena banyak masalah yang terjadi pada motor Honda itu terjadi karena motornya nggak pernah diuji coba. Bahkan soal tutup bensin pun ya, Honda nggak bisa buat yang reliable, buat yang bisa kerja dengan baik terus menerus. Desainnya seperti desain asal-asalan. Walau Honda punya banyak paten, sepertinya patennya itu tidak berguna, karena banyak sepertinya hal-hal yang Honda itu justru copy paste, yang copy dari pabrikan lain, yang menjiplak solusinya pabrikan lain. Ya seperti soal isunya VVA lah, VTEC. Jadi di Vario PCX 160 itu ternyata dijumpai ada ruang kosong pada bagian noken asnya yang memungkinkan pemasangan profil noken as kedua. Itu sudah cocok untuk VTEC, tapi ya ternyata tidak diterapkan. Ngapain butuh VTEC itu ya? Agak aneh kalau versi 150 160 lah, 160 cc nya pakai VTEC, sementara yang kelas atasnya tidak, oh ya. Terus yang berikutnya adalah soal garansi, bukan soal janji cek dan penanganan rangka gratis. Nah, yang sekarang saja ya, kalau konsumen melakukan pengecekan rangka ke Honda, kita nggak ngomong soal gratis atau nggak cek rangkanya. Kalau melakukan pengecekan rangka ke Honda, apa yang terjadi? Satu, Honda itu melarang konsumen untuk ikut-ikut cek rangka. Jadi ada bro yang sudah ngecek rangka yang katanya, oh no problem, aman gitu ya. Padahal di motornya penulis temui karat, dan karat itu pada bagian rangka, pada bagian tengahnya ya, bagian bawahnya setang. Kalau ketemu bro itu lagi, penulis pastilah ngasih warning besar, tapi ya penulis nggak tahu rumahnya di mana, soalnya ketemu di jalan. Tapi ngeri ya, Honda nggak membolehkan konsumen untuk ikut-ikut lihat. Tuh warning nomor 1. Warning nomor 2 adalah pelaksanaannya. Jadi sebelumnya sudah ada yang melakukan penanganan rangkanya ya, ada yang di WD-40, ada yang dicat. Nah, tapi penanganannya ala kadarnya. Yang namanya WD-40 itu bukan solusi anti karat yang baik. Mungkin memang bisa mengurangi karat, tapi tetap tuh ya, karat bisa muncul. Kalau kita lihat contoh di video di YouTube ya, ada yang pakai uji WD-40 yang dalam waktu 3 bulan ternyata sudah karatan ya. Padahal logamnya logam putih bersih, tapi terus kemudian jadi karatan. Terus yang pengecatan juga begitu, ternyata dicat cuma luarnya saja. Terus ada juga yang sudah melakukan pengawasan, memang dilas tapi tidak dicat. Jadi walau sudah ditangani oleh tim Honda, oleh mekanik Honda, oleh dealer Honda Ahas, ternyata hasil kerjaannya tetap tidak bagus.
Nah, apalagi sekarang gratis. Entah berapa ya biaya yang dialokasikan Honda kalau memang cek rangka ini bakal ditanggung oleh Honda Pusat. Entah berapa rupiah ya yang bakal dialokasikan untuk tiap motor. Rasanya mustahil lah sampai 1 juta. 500.000 pun rasanya mustahil. Jadi ya, yang penulis takutkan nanti pengecekan rangka ini, penanganan rangka yang dilakukan Honda ini asal-asalan, nggak ada standarnya. Yang namanya pengecatan luar dalam itu ya tentunya ya bongkarnya harus tuntas sampai dengan bearing-bearing setang komstirnya dilepas semua, tuas-tuas ini bagian bagian kunciannya itu dilepas semua. Semua yang ada di rangka itu dilepas semua. Penulis gak yakin dari dealernya bakal melakukan itu. Ya selain mungkin biaya dari Honda pusatnya yang tidak memadai, waktu pengerjaannya pun bakal sangat lama ya. Bisa aja jadi lebih dari 2 jam. Tentu ini sangat menyita waktu, tenaga, dan ruang untuk sebuah bengkel. Nah pastinya pengerjaannya ya bakal terburu-buru. Rasanya nggak mungkin lah sampai rangka itu dilepas ya. Paling ya cuma sampai udah kelihatan rangkanya, terus habis itu wes dicat wes KNAI wes. Kalau disuruh cat rangka dalam ya catnya diarahkan ke dalam pakai cat semprot gitu ya. Cat semprot harga 15.000. 15.000 itu penulis yakin cukup dah untuk satu rangka kalau nyemprotnya KNAI. Tinggal cos wes. Bahkan bisa untuk 2 motor 15.000. Cek rangka penanganan gratis pakai cara seperti itu. Nah ini bahayanya adalah cara seperti itu akan masih meninggalkan bahaya. Karena yang namanya karat itu karatnya harus dibersihkan dulu kalau ingin betul-betul bersih dari karat. Belum lagi kalau itu sudah termasuk agak telat ketika karat sudah menggerogoti, ketika yaitu ketika sudah terjadi lubang baru akibat dari karat. Nah itu kalau langsung ditumpui gitu ya, maka karat masih akan tetap bisa berkembang di bawahnya cat. Apalagi spakbornya tidak dibuat pendek, spakbornya masih panjang. Nah ini jadi bom waktu. Ya seperti penulis sebut sebelumnya lah. Emang kalau orangnya kecelakaan, orangnya meninggal, apa memang Honda bakal ngasih ganti biaya rumah sakit? Apa Honda ngasih biaya kompensasi? Apa Honda bakal ngasih santunan kematian? Mustahil. Karena untuk garansi pun kemungkinan cuma berlaku hanya untuk partnya, tidak untuk jasa, tidak untuk urusan penggantian nomor STNK dan lain-lain. Nomor rangka ya. Jadi garansi 5 tahun, cek dan penanganan rangka gratis itu
tidak bisa memberikan jaminan keamanan dalam mengendarai motor Honda. Walau rangkanya sudah diperbaiki pun, Honda itu bukan merupakan pabrikan yang bisa dipercaya. Rangkanya masih tetap saja bisa karatan lah. Kecuali kalau logamnya pakai materi yang lebih tahan karat. Karena logam sendiri itu ada tipe yang anti karat, yang tahan karat dan yang tidak. Bisa terjadi karat patah, ya, karatan terus patah. Itu artinya apa? Logamnya itu jelas bukan logam anti karat. Nggak cuma karena tipis saja. Karena kalau kuat, ya harusnya ada karat tapi nggak patah. Tapi ini sampai patah, artinya di logamnya sendiri tidak ada anti karatnya. Seburuk itu wes Honda. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.